pembelajaran kelompok 5 akan memaparkan materi tentang model pembelajaran berbasis proyek atau project based learning. Perkenalkan, saya atas nama Nur Hasanah, NIM 2301414021 sebagai moderator sekaligus pembawa materi kelebihan model pembelajaran berbasis proyek. Nama saya Selatuntun, NIM 2301414022 sebagai pembawa materi konsep model pembelajaran berbasis proyek atau project based learning. Perkenalkan, saya Oleh Rahma, NIM 231014016 sebagai pembawa materi sejarah perkembangan model pembelajaran berbasis proyek atau project based learning. Perkenalkan, nama saya Ainun Ramadan Atas dengan NIM 2301414020 dengan materi langkah-langkah pembelajaran model pembelajaran berbasis proyek based learning. Perkenalkan, nama saya Nurul Islami dengan NIM 230141415 sebagai pembawa materi karakteristik model pembelajaran berbasis proyek atau project based learning. Perkenalkan, nama saya Nurul Hosia, NIM 2301414040 sebagai pembawa materi kelemahan model pembelajaran berbasis proyek atau project based learning. Nah, tujuan kami membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah strategi pembelajaran dosen pengampu Sunardin SPD MPD. Kami dari Universitas Cokro Aminoto Palopo, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Langsung saja kita masuk ke pembahasan materi. Perkenalkan, nama saya Yusala Tuntun, NIM 2301414022. Di sini saya sebagai pemateri pertama yang akan bawakan materi tentang model pembelajaran berbasis proyek atau project based learning. Baiklah, saya akan mulai menjelaskan materi ini. Yang pertama, menurut para ahli Daryanto dan Raharjo tahun 2012 dengan halaman 162, definisi Project Based Learning atau PJLB adalah salah satu model pembelajaran yang memakai masalah sebagai dasar dalam pengumpulan dan mengintegrasikan pengetahuan baru berdasarkan pengalaman dan aktivitas secara nyata. Model pembelajaran ini didesain untuk dipakai pada permasalahan kompleks yang dibutuhkan siswa dalam melakukan integrasi dan memahaminya. Yang kedua, menurut para ahli Fatur Rahman tahun 2016 dengan halaman 199 berpendapat bahwa pembelajaran berbasis proyek atau kegiatan agar tercapainya kompetensi, sikap, pengetahuan, serta keterampilan. Pembelajaran ini selain siswa memahami suatu hal, tetapi juga dapat menghasilkan produk yang bermakna dan bermanfaat. Yang ketiga, menurut para ahli Saifuddin tahun 2014 dengan halaman 58, pembelajaran ini berbasis proyek adalah metode belajar berbasis proyek dan menitik beratkan pada masalah kontekstual yang mungkin dialami oleh siswa secara langsung. Dalam pembelajaran ini juga untuk melatih siswa untuk berpikir kritis serta mampu meningkatkan kreativitas lewat pengembangan suatu produk, barang atau jasa. Yang keempat, menurut para ahli Kemendikbud tahun 2013, peserta didik melakukan eksplorasi, penilaian, interpretasi, sintesis, dan informasi untuk menghasilkan berbagai bentuk hasil belajar. Dapat disimpulkan bahwa pembelajaran berbasis proyek atau project based learning adalah model pembelajaran
yang menggunakan proyek atau kegiatan media. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Sejarah perkembangan model pembelajaran berbasis proyek. Ketika digunakan pada abad ke-12, alat keterampilan pembelajaran berbasis proyek atau PBL adalah lebih dari sekadar pencarian web atau tugas internet penelitian. Dalam hal ini, jenis proyek siswa diharapkan untuk menuntun mereka menyelidiki, mensintetis, dan menyajikan pembelajaran mereka. Pada abad ke-21 yang ditandai oleh peningkatan kompleksitas peralatan, teknologi, dan munculnya gerakan rekonstruksi korporatif yang menekankan kombinasi kualitas teknologi dan manusia menyebabkan dunia kerja akan memerlukan orang yang dapat mengambil inisiatif. Hubungan manusia-mesin bukan lagi merupakan hubungan mekanis, akan tetapi merupakan interaksi komunikatif yang menuntun kecakapan berpikir tinggi. Kecenderungan tersebut mulai direspon oleh dunia pendidikan di Indonesia yang semenjak tahun 2000 menerapkan 4 pendekatan, yakni yang pertama itu pendidikan berorientasi kecakapan hidup. Sedangkan yang kedua itu kurikulum dan pembelajaran berbasis kompetensi. Dan yang ketiga itu pembelajaran berbasis produktif. Dan keempat itu pendidikan berbasis luas atau broad-based education. Baik, kita masuk pada karakteristik model pembelajaran berbasis proyek atau project based learning. Karakteristik yang pertama yaitu centrality atau terpusat. Artinya, metode based learning atau PJLB menjadi pusat dalam kegiatan pembelajaran mahasiswa, sehingga baik dosen maupun mahasiswa akan fokus melaksanakan metode pembelajaran tersebut. Karakteristik yang kedua yaitu driving question atau memberikan pertanyaan kepada mahasiswa dari dosen. Dosen akan mengajukan sebuah pertanyaan yang berujung pada masalah yang harus diselesaikan mahasiswa. Pertanyaan ini akan diusahakan mahasiswa untuk menemukan jawabannya dengan melakukan tahapan ilmiah. Misalnya, melakukan analisis, menggunakan alat bantu untuk menemukan jawabannya, dan menghasilkan produk di akhir pembelajaran. Karakteristik yang ketiga yaitu constructive investigation, di mana mahasiswa di dalam perkuliahan menggunakan metode project based learning melakukan investigasi atau penyelidikan pada masalah yang dijelaskan dosen. Maksudnya di sini dengan melakukan analisis dan kemudian mencari cara untuk mengatasinya dan menghasilkan sebuah produk. Jika problem based learning hanya fokus pada menyelesaikan suatu masalah, maka project based learning juga fokus pada proses menghasilkan suatu produk. Berikutnya karakteristik yang keempat yaitu otonomi, di mana dalam bahasa Indonesia dikenal dengan istilah otonom. Pada project based learning, mahasiswa sebagai peserta didik memiliki hak otonom melakukan apa saja untuk menjalankan proyek yang diberikan dosen. Sementara dosen hanya sebagai fasilitator, tidak bisa menyuruh mahasiswa melakukan ini dan itu. Mahasiswa di sini dibebaskan sampai menghasilkan produk jadi. Karakteristik yang terakhir yaitu realisme. Realisme yang artinya project based learning bersifat realistis karena menyusun masalah yang ada di dunia nyata, sehingga bukan rekaan maupun hasil imajinasi. Di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah pembelajaran model pembelajaran berbasis project based learning. Berikut penjelasan singkat tentang langkah-langkah model penerapan model pembelajaran project atau PBP, yaitu project based learning. Yang pertama yaitu penentuan project, di mana guru berserta peserta didik menentukan tema atau topik project. Yang kedua yaitu
perancangan langkah-langkah penyelesaian proyek, di mana guru memfasilitasi peserta didik untuk merancang langkah-langkah kegiatan penyelesaian proyek beserta pengelolaannya. Yang ketiga yaitu penyusunan jadwal pelaksanaan proyek. Di sini guru memberikan dampingan kepada peserta didik untuk melakukan penjadwalan semua kegiatan yang telah dirancang. Yang keempat yaitu penyelesaian proyek dengan fasilitas dan memonitoring guru. Di sini guru memfasilitasi dan memonitori peserta didik dalam melaksanakan rencana proyek yang telah dibuat. Dan yang kelima, menyusun laporan dan presentasi publikasi hasil proyek. Yang kelima yaitu penyusunan laporan dan presentasi publikasi hasil proyek. Di sini, guru memfasilitasi peserta didik untuk mempresentasikan dan mempublikasikan hasil karyanya. Yang keenam, yaitu evaluasi proses hasil proyek, di mana guru dan peserta didik pada akhir pembelajaran melakukan refleksi terhadap aktivitas dan hasil tugas proyek. Terima kasih. Nah, dalam model pembelajaran berbasis proyek juga memiliki kelebihan serta kelemahan. Di sini saya akan menjelaskan tentang kelebihannya. Yang pertama, meningkatkan motivasi belajar peserta didik untuk belajar. Yang kedua, meningkatkan kolaborasi. Yang ketiga, meningkatkan keterampilan peserta didik dalam mengolah sumber. Yang keempat, mendorong peserta didik untuk mengembangkan keterampilan komunikasi. Nah, yang terakhir, membuat suasana belajar menjadi menyenangkan. Kelemahan model pembelajaran berbasis proyek atau project based learning, saya akan menjelaskannya. Di sini ada beberapa kelemahan dari pembelajaran berbasis proyek. Yang pertama, memerlukan banyak waktu untuk menyelesaikan masalah. Yang kedua, membutuhkan banyak biaya. Yang ketiga, banyak instruktur yang merasa nyaman dengan kelas tradisional, di mana instruksi ini memegang peran utama dalam kelas. Keempat, banyaknya peralatan yang harus disediakan. Kelima, peserta didik yang memiliki kelemahan dalam percobaan dan pengembangan informasi akan mengalami kesulitan. Yang keenam, ada kemungkinan peserta didik yang kurang aktif dalam kerja kelompok. Dan yang terakhir, ketujuh, ketika topik yang diberikan kepada masing-masing setiap kelompok berbeda, dikhawatirkan peserta didik tidak bisa memahami topik secara keseluruhan. Untuk mengatasi kelemahan dari pembelajaran berbasis proyek, seorang pendidik harus dapat mengatasi dengan cara memfasilitasi peserta didik dalam menanggapi masalah. Seorang pendidik wajib membatasi waktu peserta didik dalam menyelesaikan proyek, meminimalisir dan menyediakan peralatan yang sederhana yang terdapat di lingkungan sekitar. Seorang pendidik juga memilih lokasi penelitian yang mudah dijangkau sehingga tidak membutuhkan banyak waktu dan biaya. Seorang pendidik juga wajib menciptakan suasana belajar yang menyenangkan sehingga instruksi peserta didik merasa nyaman dalam proses pembelajaran. Dari pemaparan materi yang disampaikan oleh teman saya menyimpulkan bahwa pembelajaran berbasis proyek adalah model pembelajaran yang menggunakan proyek atau kegiatan sebagai media pada abad ke-21 yang ditandai oleh peningkatan kompleksitas peralatan teknologi dan munculnya gerakan restrukturasi korporatif yang menyebabkan dunia kerja akan memerlukan orang yang dapat mengambil inisiatif, berpikir kritis, kreatif, dan menyelesaikan masalah. Project based learning juga memiliki karakteristik di antaranya yang pertama itu centrality, yang kedua driving question, yang ketiga constructive investigation, yang keempat otonomi, yang kelima realisme.
Adapun beberapa langkah-langkah yang perlu diperhatikan. Yang pertama itu penyelesaian objek, yang kedua penyusunan jadwal pelaksanaan proyek, yang ketiga penyelesaian proyek dan dengan fasilitasi dan monitor guru, yang keempat penyusunan laporan dan presentasi. Nah, yang terakhir itu tentang evaluasi proses dan hasil proyek. Nah, adapun kelebihan serta kelemahan di dalam model pembelajaran berbasis proyek. Salah satunya itu seperti meningkatkan motivasi belajar peserta didik untuk belajar, serta mendorong kemampuan mereka untuk melakukan pekerjaan penting dan mereka perlu untuk diapresiasi atau dihargai. Sedangkan kelemahannya yaitu memberikan banyak waktu untuk penyelesaian masalah serta membutuhkan biaya yang cukup banyak. Itulah pemaparan materi kami tentang konsep model pembelajaran berbasis proyek. Sekian dan terima kasih.